Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya adalah Rahma Mulyani, SPI MSI, yang merupakan dosen tetap pada program studi Budidaya Ikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang. Baik, saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Dalam hal ini, saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi yang memiliki kode mata kuliah MKBP 246 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 praktikum dan 1 teori. Kemudian mata kuliah ini saya ampu pada mahasiswa pada semester 4 di tahun ajaran akademik genap tahun 2024 tahun 2025. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan terapan dalam menjaga dan mengelola kesehatan ikan pada sistem budidaya, termasuk pengendalian terhadap penyakit ikan, penyebabnya, interaksi lingkungan biotik, penggunaan obat ikan, serta metode pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan standar prosedur operasional atau disebut dengan SOP. Mahasiswa juga akan dilatih secara praktis dalam identifikasi penyakit, aplikasi pengobatan, manajemen kualitas air, dan evaluasi keberhasilan pengobatan, serta penerapan prinsip biosafety atau biosecurity. Pembelajaran ini juga mendukung kemampuan profesional mahasiswa dalam menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya. Selanjutnya, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5 CPL yang dibebankan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Pada mata kuliah ini ada 6 poin. Selanjutnya, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa atau disebut dengan sub CPMK sebagai berikut. Sedangkan materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini ada 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan materi dan juga 1 UTS dan 1 pertemuan UAS. Untuk pertemuan pertama akan membahas mengenai ruang lingkup dan juga urgensi pada manajemen kesehatan ikan. Pertemuan kedua mengenai klasifikasi dan penyebab penyakit ikan. Yang ketiga mengenai hama dan predator ikan. Pertemuan keempat, gejala klinis penyakit ikan. Yang kelima, penyebab penyakit pada ikan atau yang disebabkan oleh parasit. Pertemuan keenam, bakteri dan jamur patogen. Pertemuan ketujuh, kesehatan ikan dan kualitas air. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan ke-9, dasar farmakologi ikan. Pertemuan ke-10, penyusunan SOP pengobatan ikan. Pertemuan ke-11, konsep dan praktik biosecurity. Pertemuan ke-12, pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Pertemuan ke-13, evaluasi mutu ikan yang sehat. Pertemuan 14, audit dan monitoring kesehatan ikan. Pertemuan 15, refleksi dan evaluasi diri mahasiswa. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini meliputi active learning, di mana mahasiswa di kelas berperan aktif dalam
keaktifan di kelas, baik itu diskusi, kemudian juga presentasi, dan juga tanya jawab di dalam kelas yang melibatkan antara dosen dan juga mahasiswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran case-based method atau studi kasus, di mana pada pembelajaran ini mengangkat kasus-kasus atau juga isu-isu terkini terkait kesehatan ikan. Kemudian mahasiswa akan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang terjadi akibat kematian masal tersebut. Yang ketiga, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning, di mana mahasiswa akan diberikan proyek berupa membuat desain dalam pengendalian ataupun juga pencegahan hama dan penyakit dalam upaya manajemen kesehatan ikan untuk meningkatkan kesehatan ikan yang ramah lingkungan. Media pembelajaran yang saya gunakan di sini meliputi Siswo atau e-learning Siswo yang dimiliki oleh Universitas PGRI Palembang, di mana di e-learning Siswo ini itu mahasiswa dapat mengunggah ataupun juga mengupload tugas-tugas pada e-learning. Kemudian juga mahasiswa dapat mengakses RPS mata kuliah ini langsung pada akun siswonya masing-masing dan juga mengunggah tugas dan lainnya yang bisa dilakukan secara terintegrasi di aplikasi Siswo milik Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya juga menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran blended yang dilakukan pada mata kuliah ini. Kemudian juga ada aplikasi Quizizz untuk melakukan interaksi tanya jawab berupa kuis ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada mata kuliah ini. Kemudian juga ada video call grup WhatsApp terkait untuk diskusi-diskusi terkait juga dengan project based learning yang diberikan pada mata kuliah ini. Perangkat keras yang digunakan berupa laptop dan LCD untuk memaparkan materi mata kuliah oleh dosen, ataupun juga memaparkan materi diskusi, studi kasus, ataupun juga project based learning yang digunakan pada mahasiswa untuk memaparkan hasil-hasil diskusinya. Komponen yang digunakan dalam penilaian pada mata kuliah ini meliputi 1. Keaktifan mahasiswa sebesar 10%, 2. Tugas dengan bobot 20%, 3. UTS dengan bobot 30%, dan keempat, UAS plus presentasi proyek sebesar 40%, sehingga total keseluruhan komponen penilaian sebesar 100%. Penilaian pada pembelajaran yang dilakukan secara objektif dan juga terukur dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan kemudian juga hasil evaluasi yang dilakukan pada mata kuliah ini akan dikembalikan pada mahasiswa sebagai landasan ataupun juga sebagai dasar upaya proses umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa. Tentunya pemberian umpan balik pada mahasiswa ini adalah guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Baik, untuk tahapan selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran pada mata kuliah ini pada tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apakah hari ini sudah siap memulai perkuliahan pada hari ini? Siap. Sepertinya sudah semangat ya hari ini ya. Baik, hari ini seperti yang pada pertemuan sebelumnya, kita masuk di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas mengenai patogen dari jenis bakteri dan jamur. Untuk sub CPMK pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu membedakan penyakit yang disebabkan bakteri dan jamur penyebab patogen ini tadi. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan hari ini, tentunya ada quiz yang perlu dikerjakan untuk menilai seberapa paham ataupun juga seberapa familiar kalian dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Silakan di-scan barcode berikut pada handphone masing-masing. Apakah hari ini bawa handphone semua? Silakan dikerjakan. Di sini ada kurang lebih 6 soal yang perlu dikerjakan. Langsung dikerjakan saja. Silakan di-scan. Wow, pemenangnya adalah Nanta. Kita kasih applause dulu untuk Nanta. Materi hari ini yaitu patogen utama pada ikan, biasanya yang umum sering menyebabkan penyakit pada ikan itu biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Ini kalau bakteri itu yang tahu biasanya yang menyebabkannya adalah penyakit MAS, bukan MAS Irfan atau MAS Diego ya, tapi ini adalah MAS yang disebut sebagai Motil Aeromonas septicemia. Nah, ini kalau orang pembudidaya sangat familiar, seperti juga tadi yang pada kuisnya, bahwa kalau MAS ini sering menyebabkan luka merah di tubuhnya seperti itu, bisa dilihat pada gambar. Jadi tubuhnya itu seperti ada bercak merah atau juga luka merah di tubuhnya yang biasanya disebabkan oleh bakteri atau disebabkan penyakit MAS tadi ya. Kemudian ada penyakit streptokokosis, kemudian ada penyakit fibriosis, dan yang terakhir adalah penyakit pseudomoniasis. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang memang familiar
di aquaculture yang sering menyebabkan penyakit pada ikan-ikan yang dibudidayakan, baik itu di air tawar, payau ataupun laut ya. Yang pertama adalah penyakit emas. Penyakit emas ini dikenal sebagai motil Aeromonas septicemia. Yang menyebabkannya siapa? Menyebabkannya adalah Aeromonas hydrophila. Nah, ini penyakit emas ini juga disebabkan oleh apa saja bakteri penyebabnya. Jadi kalau motil Aeromonas itu adalah penyakitnya, sedangkan penyebab penyakitnya siapa? Penyebabnya adalah Aeromonas hydrophila. Akan itu karena ditemukan itu Aeromonas sobria, ada Aeromonas cerevisiae, kemudian juga ada Aeromonas septicemia. Ini yang umum, tapi yang biasanya di budidaya itu lebih banyak yang menyerang itu adalah dari jenis Aeromonas hydrophila dan Aeromonas septicemia. Itu yang umum biasanya. Dan dia bisa menyerang ke berbagai jenis ikan air tawar. Kenapa hanya ikan air tawar? Karena dia tidak bisa hidup di lingkungan perairan laut ataupun juga payau. Kemudian ada penyakit streptokokosis. Nah, ini streptokokosis mungkin bisa dilihat pada gambaran di atas. Gejalanya biasanya dimulai dari matanya yang menonjol atau membengkak seperti luar. Kemudian biasanya juga ditandai dengan dia pergerakannya itu muter-muter di atas permukaan kolam akibat karena si streptokokosis ini penyakitnya di organ serangan dia itu langsung ke bagian otak. Kalau tadi motil Aeromonas septicemia atau penyakit emas itu organ targetnya adalah sistem peredaran darah. Nah, kalau penyakit streptokokosis ini organ targetnya itu adalah otaknya, otak pada ikan. Sehingga kenapa banyak organ yang biasanya dimulai rusak itu dari bagian kepala. Contohnya dia bergeraknya itu seperti memutar tidak seimbang, atau dia suka menabrak-nabrak dinding kolam ataupun juga akuarium, ataupun juga ditandai dengan pecahnya pembuluh darah di mata, kemudian juga ada pembengkakan mata dan rusaknya bagian kelopak mata seperti ini. Itu biasanya disebabkan oleh penyakit streptokokosis. Nah, penyakit penyebab utama dari streptokokosis ini dia biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus inae, ada Streptococcus agalactiae, kemudian juga ada Lactococcus garfiae. Ini juga biasanya sering disebut Streptococcus like karena sebenarnya dia bukan termasuk ke Streptococcus, tapi dia ciri-ciri kemudian juga cara penyerangannya itu hampir serupa dengan penyakit Streptococcus ini atau Streptococcus. Kemudian untuk faktor pemicu streptokokosis di sini biasanya terjadi kenapa ikan itu bisa terserang penyakit streptokokosis ini. Yang pertama karena suhu air tinggi. Jadi suhu air tinggi biasanya ada perubahan yang signifikan dari perubahan air di siang hari kemudian ke sore ke pagi itu yang biasanya sangat fluktuatif, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit streptococcus. Kemudian kepadatan ikan tertinggi ya. Kemudian ada stres dan kualitas menurun, infeksi sekunder setelah luka atau parasit. Nah, itu adalah beberapa faktor pemicu infeksi. Nah, kalau untuk kepadatan ikan tinggi, kenapa bisa menyebabkan pemicu infeksi ini? Ada yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab? Kenapa pada tebar tinggi itu bisa menyebabkan ikan sakit? Silakan tunjuk tangan, ada yang tahu? Ya, silakan Reni. Kenapa dia pada tebar tinggi itu menyebabkan penyakit dia? Pertama dia akan beroksigen kayak gitu ya. Terus secara oksigen, makanan kayak gitu kan. Terus wilayah untuk dia ini ya berenang kayak gitu di lingkungannya. Itu sih yang jelas itu ketika kita kurang oksigen sih pasti kita juga ini ya akan mengalami sesak dan lain-lain kayak gitu ya. Itu sama juga halnya dengan ikan kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Reni yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi benar sekali ya, jadi kenapa pada tebar ikan tinggi itu dapat meningkatkan faktor pemicu infeksi? Karena biasanya pada tebar tinggi maka konsumsi oksigen tinggi atau tidak? Tinggi. Artinya kalau konsumsi oksigen tinggi maka yang dikeluarkan dari metabolisme kebalikan dari oksigen, maka karbon dioksidanya yang dikeluarkan dari sisa metabolisme banyak atau sedikit? Makin banyak. Makin banyak karbon dioksida yang ada di dalam lingkungan, maka akan meningkatkan tingkat amonia yang tinggi. Betul sekali ya. Jadi amonia yang makin tinggi, maka amonia ini sifatnya racun atau bukan? Racun. Artinya kalau bersifat racun, maka itu bisa meningkatkan faktor pertama. Sebelum ikan mati ngapain dulu ikannya? Stres dulu ya. Nah, artinya kalau ikan stres maka kekebalan tubuh akan menurun. Kalau kekebalan tubuh menurun, maka ikan akan lebih mudah terserang penyakit. Kemudian penyakit streptococcus ini bagaimana cara pencegahan dan pengendaliannya? Tentu harus menjaga kualitas air yang pertama, ya.
Kemudian juga mengkarantina ikan yang baru. Kemudian ada menjaga sanitasi kolam dan peralatan. Artinya di sini menjaga sanitasi dan kolam artinya setiap masing-masing kolam harus menggunakan peralatan dan juga bahan-bahan yang berbeda. Misalnya kalau kita si Marta punya kolam ada 15 kolam, maka 15 kolam ini tidak bisa menggunakan alat yang sama. Karena misalnya satu selokan pada kolam A yang digunakan di kolam B, misalnya kolam A itu ada yang terserang penyakit atau itu tentang parasit atau bakteri jamur. Kalau kita menggunakan selokan yang sama pada kolam yang lain, maka itu akan meningkatkan resiko penularan penyakit. Jadi artinya sanitasi kolam dan peralatan ini penting sekali. Kebersihannya harus dijaga. Jadi setiap menggunakan peralatan yang sama pada kolam yang berbeda harus disanitasi terlebih dahulu. Minimal harus kita cuci sebelum kita gunakan ke kolam yang lain. Kemudian ada penyakit fibriosis. Di sini pengendalian dan pengobatannya perlu ada pengelolaan kualitas air. Jadi biasanya kalau untuk penyakit pasti paling penting itu adalah mengelola kualitas air secara rutin. Kemudian juga pengobatannya itu bisa menggunakan antibiotik, ya, ataupun juga bisa menggunakan enrofloxacin, ataupun juga ini adalah bahan kimia yang berbahaya, jadi harus diawasi secara ketat. Tentunya juga penggunaannya tidak boleh bebas. Itu ada SOP dan juga dosis penggunaan dan tidak bisa digunakan untuk pengobatan di ikan konsumsi. Kemudian ada disinfeksi air dengan KFNO4 ataupun juga menggunakan kaporit yang paling umum. Jadi bisa kita menggunakan kaporit untuk pencegahan fibriosis. Nah, kemudian ada lagi penyakit pseudomoniasis ini. Biasanya ikan yang rentan terkena penyakit ini adalah ikan-ikan yang biasanya hidup di perairan budidaya air tawar. Contohnya ada ikan lele, ikan mas, ada ikan nila, ada ikan gurame, ada ikan air tawar lain yang biasanya dibudidaya di kolam intensif. Artinya kolam intensif itu berhubungan dengan sistem budidaya yang menggunakan kadar tebar tinggi. Nah, ini adalah ciri-ciri contoh ikan yang biasanya terserang penyakit pseudomoniasis ini, ya. Jadi bisa dilihat di sini dia ada pulsar yang terbuka di sini, kelihatan ya. Di sini ada seperti luka terbuka yang menganga. Itu adalah ciri-ciri apabila ikan terserang penyakit pseudomoniasis ini, ya. Nah, pemicunya apa? Yang pertama tentu balik lagi adalah kualitas air. Itu sebabnya kenapa di manajemen kesehatan ini yang paling penting yang kita jaga itu adalah yang pertama manajemen kualitas air. Kemudian pemicu yang lain tentu ada suhu yang fluktuatif. Apa artinya fluktuatif? Naik turun, betul sekali ya. Jadi terjadinya fluktuatif suhu yang sangat bervariasi ini juga sangat meningkatkan pemicu penyakit yang akan menyerang di ikan budidaya. Misalnya seperti ini di musim panas, tiba-tiba siang panas sampai 30 atau 32 derajat mungkin airnya, kemudian di malam hari turun menjadi 27, dan itu perubahannya itu sangat drastis, dan juga biasanya di subuh akan turun lagi sampai 25 dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi faktor pemicunya. Selanjutnya di sini akan ada bahasan mengenai jamur patogen, artinya jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Apakah jamur semuanya patogen? Apakah semua jamur patogen? Tidak. Kira-kira ada nggak jamur yang bisa dimakan? Bisa. Yang mana Pak yang bisa dimakan? Tiram. Jamur enoki. Jamur apa lagi? Jamur tiram, ya. Kemudian jamur kuping dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis jamur yang baik atau bisa dikonsumsi. Itu bukan jenis jamur patogen. Tapi di sini jamur patogen itu adalah jamur yang menyebabkan penyakit. Nah, jamur atau biasanya disebut dengan fungi pada ikan ini adalah organisme mikroskopis. Apa mikroskopis? Berukuran kecil, artinya tidak bisa dilihat oleh mata bentuknya, morfologinya. Tapi kalau dia koloninya banyak maka akan bisa terlihat. Kemudian dia ini biasanya menyerang jaringan luar seperti kulit, sirip, dan juga insang, ataupun juga telur ikan. Pernah melihat ikan yang terserang jamur? Seperti ada serabut-serabut atau dari bintik-bintik putih kata Eli? Pernah ya. Nah, biasanya itu adalah salah satu ciri-ciri ikan yang terserang jamur. Kemudian terutama ketika ikan mengalami luka, stres, ataupun juga lingkungan yang buruk, ini adalah pemicunya. Lingkungan buruk yang seperti apa? Tentunya biasanya dimulai dengan suhu yang rendah. Biasanya suhu rendah ini sangat memicu pertumbuhan dari jamur ini sendiri.
Nah, ini adalah jamur-jamur yang biasanya dia masuk kategori patogen utama pada ikan. Di sini yang pertama kalau Saprolegnia, dia ciri-ciri dan targetnya dia adalah menginfeksi kulit, sirip dan insang ataupun juga dapat menginfeksi telur. Kemudian yang paling umum ini seperti bentuknya benang putih dan kayak seperti kapas yang ada di tubuh ikan. Kemudian ada Ankyria spp ini, dia menyerang kulit, insang dan telur ikan. Dia hampir mirip Saprolegnia, tapi dia lebih agresif dalam penyerangannya. Jadi dia lebih tingkat kematiannya lebih tinggi. Kemudian juga ada Branchiomyces spp yang menyerang insang dan menyebabkan nekrosis. Dikenal sebagai Branchiomycosis. Ini sebagai jenis jamur yang menyebabkan patogen ini tadi atau menyebabkan penyakit. Kemudian ada Ichthyophilus coveri, dia ini sistem infeksinya ini sistemik atau dia itu tersebar ke seluruh tubuh ataupun juga bagian organ dalamnya. Jadi dia itu kalau yang lain mungkin kayak cuma jamurnya itu di bagian ujung sirip atau di beberapa tubuh luar, tapi kalau Ichthyophilus coveri ini dia menyebar secara sistemik ke seluruh bagian tubuh. Dan dia ini lebih jarang terjadi, dan sekalinya terjadi itu bisa mematikan pada ikan laut. Dan ini biasanya sering menyerang di ikan-ikan yang dibudidayakan di perairan laut. Contohnya apa yang dibudidayakan di perairan laut? Bawal bintang, ada ikan kakap, terus lagi ada raku, ada apa lagi? Ada ikan kobia, ya seperti itu. Jadi banyak sekali ikan-ikan laut yang memang sudah dibudidaya secara intensif dan itu sering diinfeksi oleh jamur. Nah, bagaimana gejala klinisnya atau tanda-tanda apabila ikan tersebut terserang jamur? Yang pertama ada tanda eksternal seperti luka membesar yang saat kunjung sembuh, seperti itu ya. Di bagian atas ini kira-kira terserang jamur apa? Di gambar yang di atas. Jamur apa ya namanya? Saprolegnia. Itu adalah ciri-ciri ikan yang diserang oleh jamur Saprolegnia. Kemudian ada lapisan putih keabu-abuan seperti kapas di kulit, sirip dan insang ataupun juga telur. Kemudian ada sirip terjadi rusak atau juga membusuk, kemudian kulit mengelupas, dan biasanya ikan-ikan yang terserang jamur sama seperti jamur yang menyerang pada manusia. Biasanya kalau ada yang pernah kena jamuran, apa yang terjadi? Biasanya kalau umumnya jamur yang menyerang ke manusia ataupun juga ikan biasanya itu akan terjadi seperti sensasi gatal. Jadi kalau di manusia juga gatal, tapi di ikan juga gatal. Makanya biasanya perilaku yang terjadi saat ikan terserang jamur, dia menggosok-gosokkan tubuh ke dasar kolam ataupun juga menggeserkan tubuhnya di pinggir kolam. Kemudian ini adalah faktor pemicu dari infeksi jamur. Biasanya pemicunya itu dimulai dari adanya luka fisik. Luka fisik biasanya terjadi pas kapan? Pas panen, betul sekali. Artinya ketika terjadi panen itu kan ada diserok dan sebagainya, itu karena ada handling yang mungkin kurang tepat ataupun juga handling yang berlebihan sehingga menyebabkan adanya luka-luka yang terjadi pada ikan. Ketika dipanen ataupun juga ketika sudah dipanen kemudian ditransportasikan ke tempat yang lain, tentu ini akan memicu terjadinya infeksi jamur karena ada mungkin gesekan bekas serokan dan sebagainya, karena mungkin yang menyerok ini lagi emosi atau lagi darah tinggi, jadi dia harusnya nyeroknya pelan-pelan, ini jadi terlalu bersemangat, jadi kayaknya lebih marah-marah, jadi banyak luka-luka yang terjadi ketika melakukan panen. Jadi itu bisa meningkatkan faktor pemicu infeksi jamur. Kemudian yang kedua karena ada kualitas air yang buruk. Jadi di sini kalau kita bicara kualitas air yang buruk, itu bisa jadi karena suhu rendah, pH yang rendah ataupun juga bahan organik yang terlalu tinggi. Kemudian ada kepadatan tinggi dan juga stres, ini juga adalah salah satu pemicu dari infeksi jamur. Nah, ini adalah materi-materi kita dan ini adalah 3 pertanyaan diskusi kita hari ini, ya. Jadi ada 3 pertanyaan diskusi di sini. Silahkan kalau ada yang berkenan menjawab, silahkan langsung tunjuk tangan untuk menjawab dari 3 pertanyaan terkait materi yang sudah dibahas tadi. Yang pertama di sini, ya, ada pertanyaan, mengapa penting kita membedakan gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur? Kenapa penting kira-kira? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Diego. Untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan dan pengobatan ikan yang serang bakteri maupun jamur. Oke, jadi lebih ke bagaimana kita melakukan pencegahan dan juga pengobatannya, betul sekali ya. Karena misalnya kalau yang disebabkan oleh jamur dan juga bakteri, tentu penanganannya akan berbeda. Jadi kita harus tahu juga bagaimana kita untuk menangani misalnya penyakit yang disebabkan oleh jamur atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bahaya mana antara penyakit yang disebabkan oleh bakteri sama jamur? Mana yang lebih
meningkatkan kematian yang lebih tinggi dibandingkan antara dua tadi, jamur dan bakteri, mana yang paling banyak menyebabkan kematian? Bakteri. Artinya kalau ada penyakit yang kita bisa identifikasi sejak ini, maka itu harus dilakukan identifikasi. Pentingnya itu ya, supaya apa? Kita tepat dalam penanganan ke organisme yang dibudidayakan. Jadi jangan sampai kita telat penanganan sehingga ikan semua satu kolam bisa mati. Kalau jamur mungkin peningkatan kematian masalnya itu lebih rendah. Ya, misalnya kalau ada jamur yang terkena satu, mungkin 2, 3, 4 itu dalam beberapa hari itu bisa lama. Tapi kalau bakteri dalam waktu 1, 2, 3 atau 4 hari itu bisa menyebabkan kematian massal satu kolam. Beda dengan jamur. Makanya itu juga adalah faktor-faktor yang sangat penting yang kita ketahui dalam mengidentifikasi penyakit yang menyebabkan ikan kita sakit. Ada yang mau bisa menjelaskan kembali terkait materi yang kita bahas hari ini? Surya? Saya Ya, silakan. yaitu dengan membedakan bakteri dan penyakit yang ada pada ikan. Contohnya tadi ada 2 jenis, ya, ada jamur dan juga bakteri. Tadi bakteri ada 4 jenis dan kemudian juga jamur tadi ada 4 jenis. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Kira-kira tadi kita bahas apa saja? Silakan Hafiz. Ini Bu, selalu menggunakan SOP yang baik dan benar. Betul, untuk upaya pengendalian dan pencegahan dan pengobatan. Betul sekali. Ada lagi? Bu, yang paling penting itu pengendalian kualitas airnya Bu. Oke, betul sekali, pengendalian kualitas Air. air dalam budidaya. Karena dengan kualitas air yang baik, maka bisa menciptakan lingkungan yang baik juga untuk budidaya. Jika lingkungan baik, maka organisme sehat. Kalau organisme sehat, maka pembudidaya juga Senang. senang. Karena apa? Karena semua sehat, untung ya kan. Pada intinya itu. Jadi artinya di sini pengendalian penyakit itu sangat penting dibandingkan kita harus mengobati. Terkait tugas untuk mereview jurnal, di sini ada jurnal yang saya publikasikan bersama rekan-rekan saya di sini tentang efikasi Aeromonas hydrophila formalin fuel cell dengan lipopolisaccarida vaksin. Jadi intinya ini adalah penelitian tentang vaksinasi yang menggunakan sediaan vaksin Aeromonas hydrophila, ada yang formalin fuel cell dan juga ada jenis sediaan lipopolisaccarida dalam meningkatkan imunitas maternal atau meningkatkan imunitas kekebalan tubuh induk sehingga nanti akan berpengaruh ke telur. Nah ini silahkan dibuka jurnalnya dengan judul ini, kemudian silahkan direview, diringkas di selembar. Kemudian untuk minggu depan kita akan paparkan di depan kelas sebagai absensi masuk ya. Jadi tugasnya silahkan dikumpul dan ketika masuk mempresentasikan satu-satu terkait ringkasan dari jurnal ini. Apakah tugasnya sudah jelas? Saya jelaskan kembali bahwa di sini di materi pada pertemuan kali ini pertama tadi kita membedakan antara penyakit yang disebabkan oleh jamur dan juga bakteri. Di sini jamur dan bakteri adalah yang menyebabkan penyakit pada ikan atau disebut dengan patogen. Ya, tadi seperti pada bakteri, di sini penyakit yang menyerang itu contohnya tadi ada Hotel Aeromonas septicemia. Kemudian ada bakteri Streptococcus. Kemudian juga ada penyakit fibriosis. Kemudian yang terakhir ada penyakit Pseudomonasiasis ya. Kemudian ada juga jamur, tadi juga ada 4 jenis ya. Kemudian pembahasan kali ini juga pentingnya kita mendiagnosis awal untuk menentukan bagaimana kita mencegah dan juga mengobati penyakit tersebut. Kemudian juga membahas mengenai pencegahan-pencegahan yang terjadi pada ikan yang terserang penyakit. Kemudian juga perlu menggunakan SOP yang baik dan benar dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pengobatan. Ya. Itu saja mungkin hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi hari ini? Cukup? Kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Semoga semua selalu bahagia. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah kita saksikan bersama video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan, Prodi Budidaya Ikan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Palembang. Semoga video ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam kelulusan ataupun juga penilaian dalam sertifikasi gelombang 1 yang diselenggarakan Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya Rahma Mulyani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
FPK bisa. Universitas PGRI Palembang melaju dengan mutu. Mutu, 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 yes.